Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu membahas tentang proof of work. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang proof of stake. Sebenarnya apa sih itu proof of stake? Jadi proof of stake ini juga sama seperti proof of work, yaitu sebuah metode ya. Tapi di dalam proof of stake ini mekanisme konsensusnya digunakan dalam beberapa jaringan blockchain sebagai alternatif untuk metode proof of work itu sendiri. Nah, di dalam proof of stake ini bukan daya komputasinya yang menjadi faktor penentunya, melainkan kepemilikan cryptocurrency atau stake yang dimiliki oleh para peserta yang ada di dalam sebuah jaringan tersebut. Dan jika ditanya apa perbedaan dari proof of work dan proof of stake, sebenarnya banyak sekali perbedaan ya. Yang pertama itu dari daya komputasi. Jika proof of work ini menggunakan daya komputasi untuk menyelesaikan sebuah teka-teki dan penambahan blok baru ke dalam blockchain, maka POS ini menggunakan sebuah kepemilikan stake sebagai dasar dari konsensusnya. Yang selanjutnya yaitu jika proof of work membutuhkan sebuah konsumsi energi yang lebih tinggi, maka proof of stake ini lebih efisien dalam penggunaan energinya. Dan penambang di dalam proof of work ini akan diberi hadiah dengan cryptocurrency baru ketika mereka setelah melakukan sebuah penggalian teka-teki yang cukup rumit. Sedangkan pemilik stake dalam proof of stake akan diberi hadiah dengan biaya transaksi yang dikumpulkan ke dalam blok itu sendiri. Nah, jika proof of work ini mencegah sebuah serangan dengan membutuhkan kontrol mayoritas dari daya komputasi, maka proof of stake ini mencegah serangan dengan membutuhkan kontrol mayoritas dari stake itu saja. Dan proof of work ini cenderung membutuhkan sebuah peralatan khusus untuk membatasi partisipasi. Sedangkan proof of stake ini memungkinkan partisipasinya mencakup lebih luas. Dan proof of work ini sebenarnya sudah terbukti secara efektif dalam keamanan jaringannya. Dan proof of stake ini menawarkan sebuah efisiensi energi yang lebih baik. Proof of work juga memiliki inflasi yang lebih tinggi karena adanya sebuah penambangan yang berkelanjutan, sedangkan proof of stake cenderung memiliki inflasi yang lebih rendah. Dan ada pun beberapa prinsip dari proof of stake, yaitu ada stake, pemilihan blok validator, validasi transaksi, reward, juga keamanan dan serangan. Yang pertama itu di stake. Nah, di stake ini, para peserta yang ingin berpartisipasi dalam konsensus proof of stake harus mengunci sejumlah cryptocurrency mereka sebagai stake atau jaminannya. Nah, stake ini akan menunjukkan nih kepentingan finansial mereka dalam menjaga sebuah keamanan dan keberlangsungan dari jaringan itu sendiri. Yang selanjutnya ada pemilihan blok validator. Di dalam proof of stake, pemilihan validator blok akan dilakukan berdasarkan pemilihan dari stake. Nah, semakin besar stake yang dimiliki, maka akan semakin besar juga peluang seseorang itu menjadi sebuah validator blok. Dalam beberapa implementasi proof of stake, pemilihan validator blok ini dapat dilakukan secara acak, sementara yang lain menggunakan pendekatan berbasis kepercayaan dan keandalannya. Selanjutnya ada validasi transaksi. Validator blok yang dipilih akan bertanggung jawab untuk memverifikasi transaksi dan menambahkan blok baru ke dalam blockchain. Dan proses validasi ini biasanya melibatkan pengecekan tanda tangan digital, saldo yang mencukupi, dan kepatuhan terhadap aturan protokol lainnya. Selanjutnya ini ada reward. Nah, validator blok yang berhasil menambahkan blok baru ini akan menambahkan atau menerima sebuah hadiah dalam bentuk cryptocurrency. Besarnya hadiah ini biasanya berhubungan dengan jumlah stake yang dimiliki oleh validator tersebut. Hal ini juga memberikan insentif bagi para pemegang stake untuk menjaga integritas dari jaringan mereka. Selanjutnya ada keamanan dan serangan. Di dalam proof of stake, untuk mempertahankan keamanan jaringan, yaitu dengan mengasumsikan bahwa pemilik stake yang besar akan cenderung bertindak dalam kepentingan jaringan panjang dan tidak akan melakukan serangan terhadap jaringan.
Lalu serangan yang mungkin terjadi seperti serangan nothing at stake atau serangan long range akan melibatkan pemegang stake yang bersedia merusak sebuah jaringan dan mengorbankan stake mereka sendiri. Adapun kelebihan dari metode proof of stake ini yaitu konsumsi energi yang lebih rendah, efisiensi yang lebih baik, dan pengurangan keuntungan dalam mengumpulkan daya komputasi yang lebih besar. Namun di dalam proof of stake juga memiliki beberapa tantangan nih, seperti distribusi awal stake yang adil, perlindungan terhadap serangan yang sudah dideteksi, dan menjaga desentralisasi sebuah jaringan. Dan ada pun beberapa jaringan blockchain yang menggunakan proof of stake sebagai mekanisme konsensus utama atau sebagai opsi alternatif termasuk Ethereum 2.0, Cardano, Polkadot, dan Tezos. Mungkin itu saja ya pembahasan mengenai proof of stake yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.